Pada suatu hari di sebuah kerajaan di Prancis, hiduplah seorang pangeran yang terkenal sangat sombong dan egois. Ia membebankan rakyatnya dengan pajak yang besar, namun pekerjaannya hanya terbatas pada berpesta semata. Saat sedang menikmati pesta, tiba-tiba turun hujan badai. Ketika hujan deras mengguyur, seorang penyihir menyamar sebagai nenek tua memasuki kastil pangeran untuk mencari perlindungan dari cuaca buruk tersebut. Si penyihir dengan baik hati memberikan setangkai mawar merah sebagai hadiah untuk pangeran. Namun sang pangeran justru menghina hadiah tersebut. Namun tiba-tiba saja nenek tua itu berubah wujud menjadi wanita cantik. Tanpa ampun, dia mengutuk sang pangeran yang tidak memiliki rasa belas kasihan menjadi makhluk mengerikan bernama The Beast. Tak hanya sang pangeran yang terkena kutukan, tetapi juga semua pelayan yang berada di kastil tak luput dari keangkeran sang penyihir. Mereka yang dulunya manusia, kini dikutuk menjadi perabotan rumah tangga. Si penyihir dengan tangan dinginnya juga menghapus ingatan semua orang yang mereka cintai, menyebabkan mereka dilupakan oleh orang-orang di luar kastil. Agar kutukan itu bisa terlepas, syaratnya adalah The Beast harus mampu mencintai dan dicintai dengan tulus oleh seseorang sebelum kelopak terakhir dari bunga mawar kutukan itu gugur. Jika usahanya gagal, takdirnya akan menjadi terkutuk sebagai monster selamanya. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang wanita cantik bernama Belle tinggal di sebuah desa kecil. Belle, yang berasal dari Prancis, telah dibiasakan oleh ayahnya untuk membaca buku sejak kecil. Berbeda dengan warga desa di sekitarnya, yang sebagian besar buta huruf dan tidak bisa membaca, Belle menjadi pengecualian. Oleh karena itu, warga desa menganggap Belle sebagai sosok yang aneh karena kegiatan utamanya setiap hari hanya membaca buku terus-menerus. Di luar desa, terdapat 2 orang mantan prajurit yang tengah mengawasi Belle dari kejauhan. Mereka adalah Gaston dan Le Fou. Gaston, mantan kapten pasukan pada masa dinas militernya, memiliki sifat yang sungguh sombong. Meskipun Belle tak pernah menerima cintanya, Gaston tetap mempertahankan niatnya. Dan penolakan yang diterima justru menjadi tantangan yang dianggap menarik olehnya. Setelah pulang ke rumah, Belle bertemu dengan ayahnya yang bernama Maurice. Ia dengan sigap membantu pekerjaan ayahnya di sana, dan keduanya tinggal berdua karena ibu Belle telah meninggal dunia sejak lama. Tak lama kemudian Maurice berangkat ke kota untuk menjual hasil karyanya. Sementara itu, Belle menjalankan tugas-tugas rumah sehari-hari, termasuk mencuci pakaian. Namun keadaan tiba-tiba berubah ketika seorang gadis kecil melihat Belle dan merasa heran dengan cara mencucinya. Belle tidak segan mengajari gadis kecil tersebut cara membaca. Sayangnya, tindakan ini membuat warga desa merasa terganggu. Bagi mereka, membaca dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya, para warga tidak toleran dan membuang pakaian-pakaian Belle. Malam hari pun tiba. Di tengah hutan, Maurice yang masih dalam perjalanan dikejutkan dengan petir yang tiba-tiba menyambar sebuah pohon. Pohon itu roboh, menutup jalan utama, namun sekaligus membuka jalan baru. Keanehan terjadi ketika jalan baru tersebut membawa Maurice ke tengah hutan bersalju. Di tengah hutan bersalju, tiba-tiba sekelompok serigala muncul dan menyerangnya. Maurice dalam kepanikan segera melarikan diri dari serangan para serigala, menyebabkan keretanya hancur. Beruntung, Maurice bersama kudanya berhasil lolos. Beberapa saat setelah cukup lama berjalan, Maurice tiba di sebuah kastil. Ternyata, kastil tersebut adalah tempat tinggal Beast. Tanpa mengetahui apa-apa tentang kastil tersebut, Maurice nekat masuk ke dalam untuk menghangatkan dirinya. Di dalam, dengan diam-diam, ia melihat sebuah patung lilin bernama Lumiere dan sebuah jam bernama Cogsworth sedang berbincang-bincang. Namun, ketika Maurice mendekat, keduanya kembali diam.
Saat Morris tiba di meja makan yang sudah tersaji berbagai jenis makanan, tiba-tiba sebuah cangkir teh bergerak ke arahnya sambil berbicara. Melihat kejadian ini, Morris kaget dan segera melarikan diri secepat mungkin keluar dari kastil. Ketika berada di luar, Morris melihat sebuah taman penuh mawar putih. Ia pun berencana memetik mawar putih tersebut untuk diberikan pada Belle. Namun, tiba-tiba Beast muncul, membuat kuda milik Morris ketakutan dan berlari pergi. Setelah tiba di rumah, Belle yang panik melihat kuda ayahnya pulang sendirian, langsung bergegas menyusul ke tempat ayahnya berada. Saat sampai di sana, Belle langsung masuk ke dalam kastil. Lagi-lagi, Lumiere dan Cogsworth membicarakannya, berharap Belle adalah gadis yang ditakdirkan untuk melepaskan kutukan mereka. Saat mendengar teriakan ayahnya, Belle segera bergegas ke atas, membawa Lumiere yang berpura-pura diam. Ketika Belle sedang berbicara dengan sang ayah, mereka dikagetkan dengan kedatangan Beast. Beast kemudian mengumumkan bahwa ayah Belle yang tertangkap mencuri mawar di istana akan dihukum dan dikurung di sana selamanya. Mendengar pernyataan Beast tersebut, Belle meminta izin untuk berbicara sebentar dengan ayahnya di dalam penjara. Di dalam penjara, sang ayah meminta Belle untuk segera pergi dan melupakan insiden ini. Namun, karena Belle sangat menyayangi ayahnya, ia dengan tegas mendorong Morris keluar dari penjara dan menutup pintu. Di sana, Belle menyatakan bahwa ia yang akan menggantikan hukuman ayahnya dan bersedia dikurung di istana. Setelah Beast menyetujui negosiasi dari Belle, Beast langsung menyeret Morris keluar dari istana. Akhirnya kini Belle yang akan menjalani hukuman dan kisah perjalanan cinta Beauty and the Beast pun dimulai. Setelah seharian berada di penjara, Belle kaget karena pintu penjara tiba-tiba terbuka. Di sana terdengar suara yang memerintahkan Belle untuk keluar dari penjara. Namun, Belle terkejut saat mengetahui bahwa yang membuka pintu adalah sebuah patung lilin yang bisa bicara. Tanpa ragu, Belle langsung menghajar Lumiere dengan bangku. Setelah itu, Cogsworth datang dan memberitahu Belle bahwa tidak perlu takut karena mereka berdua tidak jahat. Cogsworth menjelaskan bahwa mulai sekarang mereka berdua akan menjadi pelayan Belle di istana. Di tengah perjalanan, Cogsworth melarang Belle untuk pergi ke kastil yang berada di sebelah barat tanpa memberikan alasan apapun. Setelah tiba di kamar, Belle diperkenalkan dengan sebuah burung kemoceng bernama Plumet dan lemari pakaian bernama Madame Garderobe. Madame Garderobe memuji kecantikan wajah Belle dan kemudian memanggil Frou-Frou, seekor anjing yang dikutuk menjadi kursi rias. Madame langsung mendandani Belle dengan pakaian yang dimilikinya. Di sisi lain, Gaston yang berada di dalam sebuah bar bersama Le Fou terlihat sangat sedih karena Belle selalu menolak ajakannya untuk berkencan. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba Morris datang dengan wajah panik. Morris langsung meminta tolong pada orang-orang di dalam bar, memberitahu bahwa putrinya sedang diculik oleh seekor monster bernama Beast. Sayangnya, seluruh orang di sana justru menertawakan Morris dan menganggap pernyataannya hanya sebagai dongeng mengada-ngada. Meskipun begitu, Gaston yang memiliki rasa naksir kepada Belle pura-pura bersedia menolong Morris. Di sisi lain, di istana, Lumiere membujuk Beast agar mau bersikap baik pada Belle. Ia meyakinkan Beast bahwa dengan bersikap baik, Beast memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati wanita cantik itu, serta meraih harapan agar kutukan mereka semua bisa terlepas. Be gentle. Kind. Will you join me for dinner? I told you to go away. I told you to join me for dinner! I'd starve before I ever ate with you.
Setelah mengetahui Beast telah pergi, Belle kemudian melanjutkan rencananya untuk kabur. Namun rencananya gagal lagi karena tiba-tiba muncul sebuah teko dan cangkir yang bisa berbicara. Teko itu bernama Nyonya Pot, sementara si cangkir bernama Chip. Nyonya Pot adalah ibu dari Chip. Keduanya berdua mencoba meminta maaf atas perlakuan Beast tadi dan membujuk Belle untuk makan malam bersama di ruang makan. Saat Belle tiba di meja makan, ia disambut dengan pelayanan yang sangat luar biasa. Let us pull up a chair. Setelah makan malam, Belle yang penasaran dengan isi istana memutuskan untuk berkeliling dan melihat-lihat. Namun kemudian ia teringat ucapan Cogsworth yang tadi siang melarangnya untuk pergi ke Kastil Barat. Mengingat larangan itu, Belle pun semakin penasaran. Saat sampai di Kastil Barat, ia tidak sengaja melihat sebuah bunga mawar yang dipajang di dalam kaca. Melihat keadaan yang sepi, Belle semakin penasaran. Namun, saat Belle mendekati bunga itu, What are you doing here? Get out of here! Go! di sisi lain, Maurice, Gaston, dan Le Fou telah sampai di pertigaan jalan menuju istana. Namun, di sana, Gaston berubah pikiran. Ia mengatakan bahwa ia akan menikahi Belle dan memaksa Maurice untuk menyetujuinya. Mendengar hal itu, Maurice langsung menentang rencana Gaston. Mendengar penolakan dari calon ayah mertua, Gaston pun memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Ia memukul Maurice, mengikatnya, dan meninggalkannya terdampar di tengah hutan. Di dalam istana, terlihat Belle yang sedang berusaha mengobati luka-luka Beast akibat menyelamatkan dirinya dari serangan serigala-serigala sebelumnya. Di tengah kondisi Beast yang belum sadar, Belle bertanya pada Nyonya Pot, mengapa para pelayan di istana mau mengurusi monster yang sombong dan angkuh seperti Beast. Nyonya Pot kemudian menceritakan kisah masa lalu Beast sebelum ia dikutuk. Beast dulunya adalah seorang pangeran yang sejak kecil kehilangan kedua orang tuanya. Kehilangan itu membuatnya tumbuh tanpa kasih sayang dan menjadi angkuh. Namun, semua pelayan di kerajaan tahu bahwa jauh di lubuk hati pangeran, ia adalah orang yang baik. Kini Pangeran Beast sedang menjalani kutukannya, dan bunga mawar yang dilihat Belle sebelumnya adalah bunga pemberian nenek sihir yang mengutuk seluruh istana. Jika kelopak terakhir dari bunga mawar tersebut jatuh, maka selamanya istana akan menerima kutukan. Mendengar kisah masa lalu Beast tersebut, Belle pun merasa tersentuh dan menanyakan bagaimana cara agar ia bisa membantu mereka semua terbebas dari kutukan. Nyonya Pot pun tidak ingin Belle terpaksa mencintai Pangeran Beast karena rasa kasihannya. Oleh karena itu, ia tidak bisa memberitahu Belle agar Belle dan Beast bisa saling mencintai dengan tulus. Saat Beast sadar, ia melihat Belle yang berada di sampingnya sambil menceritakan sebuah kisah. Mendengar kisah itu, Beast pun mengetahui judul dari cerita yang Belle ceritakan. Belle cukup kaget karena tidak menyangka bahwa Beast yang terkenal angkuh dan sombong ternyata juga suka membaca buku. Beast kemudian mengajak Belle pergi ke perpustakaan pribadinya, dan saat sampai di sana, Belle kaget melihat buku yang sangat banyak serta perpustakaan yang begitu luas. Belle merasa sangat senang karena selama di desa, ia hanya bisa meminjam buku-buku bacaan dari perpustakaan kecil. Melihat reaksi Belle yang begitu senang, Beast pun ikut merasakan kebahagiaan yang tidak terduga. Ia tidak menyangka bahwa ada seorang perempuan yang bisa begitu bahagia saat berada di dekatnya, terutama karena kebanyakan orang langsung lari ketakutan begitu melihat wajah Beast.
Sejak saat itu, hubungan mereka berdua semakin membaik. Hari demi hari mereka lewati dengan selalu berduaan. Mereka membaca buku bersama, Well, who'd have thought? Well, peculiar white and... bermain salju, dan Belle bahkan mengajari Beast untuk lebih menyayangi hewan. Di sisi lain, Gaston baru saja sampai di sebuah bar, dan ia sangat kaget saat mengetahui bahwa Maurice, yang diyakininya sudah habis ditelan hewan buas, ternyata masih hidup. Maurice pun langsung menceritakan kepada para warga di sana bahwa saat mereka pergi bersama, Gaston telah mengikat dan mencoba membunuhnya. Namun karena tidak ada bukti sama sekali, akhirnya tidak ada satupun warga yang percaya, dan Gaston malah balik menuduh Maurice sudah tidak waras. Gaston kemudian langsung menyuruh para pengawalnya untuk menyeret Maurice ke rumah sakit jiwa. Sementara di istana, Beast yang sudah mulai merasa nyaman dengan Belle berencana mengajaknya untuk berdansa. With the hair. Snip, snip. Nice hair. And the horn. And to top it all off. Voila. One revenge. Sure. Rising. Setelah selesai berdansa, Beast kemudian mengajak Belle ke ruangan pribadinya. Di sana, Beast memberikan Belle sebuah cermin ajaib yang bisa memperlihatkan apapun yang Belle inginkan. Karena merindukan ayahnya, Belle pun langsung meminta cermin tersebut untuk memperlihatkan kondisi sang ayah saat ini. Dari cermin itu, Belle terkejut melihat ayahnya sedang diseret oleh para pengawal Gaston. Tanpa pikir panjang, Belle langsung meminta izin pada Beast untuk segera pergi menyelamatkan sang ayah yang sedang dalam bahaya. Mendengar permintaan itu, Beast terlihat galau karena ia merasa tinggal sedikit lagi untuk bisa membuat Belle jatuh cinta padanya. Namun, keadaan memang harus memisahkan mereka berdua. Beast lalu mengizinkan Belle untuk segera menyelamatkan sang ayah. Ini berarti Beast melepaskan Belle untuk keluar istana. Dan ia tahu bahwa Belle mungkin takkan pernah mau kembali lagi menemui makhluk yang buruk rupa sepertinya. Karenanya, Beast memberikan cermin ajaib tersebut pada Belle. Jika suatu saat Belle merindukannya, ia bisa melihat wajah Beast dari cermin itu. Saat Belle pergi, pelayan-pelayan pun merasa kecewa karena sudah bersusah payah membuat mereka berdua saling jatuh cinta. Namun akhirnya, lagi-lagi mereka gagal di saat kelopak terakhir bunga mawar itu yang sebentar lagi akan gugur. Dari atas istana, Beast hanya bisa melihat kepergian Belle karena baginya keselamatan ayah Belle dan kebahagiaan wanita yang dia cintai lebih penting dari hal apapun. Beberapa waktu kemudian, setelah sampai di desa, Belle langsung meminta agar ayahnya segera dilepaskan. Ia mengatakan bahwa ucapan ayahnya tentang Beast benar adanya. Belle lalu menunjukkan cermin ajaib kepada warga dan memperlihatkan wajah Beast dari cermin tersebut. Melihat wajah menyeramkan Beast dari cermin itu, semua orang pun ketakutan. Namun, Gaston malah memprovokasi warga agar bersama-sama datang ke istana untuk menghabisi Beast yang dianggapnya sebagai makhluk buas dan berbahaya. Para warga yang sudah termakan omongan Gaston kemudian langsung mengurung Belle bersama sang ayah. Mereka kemudian ramai-ramai menyerbu istana tempat Beast berada. Setelah sampai di depan istana, warga pun bersiap mendobrak masuk. Namun, di sisi lain, para pelayan istana juga sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka semua, dan pertarungan pun terjadi. Protect you now.
Di sisi lain, Belle berhasil kabur dari kurungan berkat keahlian ayahnya dalam membuka gembok. Mereka lalu segera pergi ke istana. Sementara di istana, setelah bersusah payah, akhirnya para pelayan berhasil memukul mundur warga. Di atas bangunan istana, Gaston pun berhasil menemukan keberadaan Beast, dan saat bertemu, mereka berdua pun bertarung. Pada momen-momen terakhirnya, Beast hanya bisa berkata bahwa ia merasa sangat senang karena wanita yang ia cintai, yang ia kira takkan pernah kembali, ternyata Belle benar-benar kembali lagi. Di akhir hidupnya, Beast merasa bahagia karena bisa melihat wanita yang ia cintai untuk terakhir kalinya. Lalu, Beast pun menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Belle. Bersamaan dengan meninggalnya Beast, kelopak terakhir bunga mawar di istana itu pun jatuh. Goodbye, my love. Oh, no. Di momen itu, datanglah sang penyihir, dan saat melihat bagaimana ketulusan cinta Belle untuk Pangeran William, sang penyihir pun kemudian melepaskan semua kutukan yang dulu ia berikan pada seluruh penghuni istana dan mengembalikan lagi semuanya seperti semula. Mon ami. Setelah semua kembali seperti semula, ingatan para warga tentang kerajaan yang sebelumnya terhapus karena kutukan sihir kini telah kembali lagi. Para warga pun beramai-ramai mendatangi istana dengan penuh sukacita menyambut kembalinya sang pangeran. Lalu, semua orang merayakannya dengan sebuah pesta dansa yang begitu meriah. Di tengah pesta dansa itu, Belle dan Pangeran William berdansa mengikuti alunan musik. Dari yang awalnya hubungan mereka berdua tak mungkin saling mencintai karena Beast yang buruk rupa, namun kini mereka berdua bisa hidup bahagia bersama. Dan kisah cinta Beauty and the Beast pun berakhir, menandai akhir dari petualangan indah dan penuh tantangan yang mereka lalui.